beliau menyampaikan kegembiraan. Beliau mengatakan sewaktu-waktu beliau ingin ketemu ranting PAC di Jakarta. Saya minta kepada ketua umum mungkin setelah lebaran nanti beliau ingin ketemu ranting PAC di Jakarta dalam forum yang besar. Beliau ingin ketemu langsung, beliau ingin menyampaikan pandangan, beliau ingin ketemu wajah-wajah pengurus ranting di Indonesia. Acara hari ini alhamdulillahirobbilalamin setelah 2 Ramadan DPD Partai Gerindra tidak bisa bertemu secara langsung kepada seluruh kader-kadernya yang ada di DPC, PAC, ranting serta pengurus DPD juga. Selama ini kita melakukan konsolidasi selalu via virtual ya, via Zoom meeting, dan alhamdulillah hari ini tercapai bisa menghadirkan kader-kader, rekan-rekan, sahabat-sahabat, saudara semua yang ada di tingkat PAC sama ranting. Ini hasil hari ini memang fokusnya untuk grassroots gitu, untuk akar rumput Gerindra di bawah. Kita menyapa karena sudah boleh ada pertemuan alhamdulillah setelah 2 tahun, dan ini kayak lepas kangen sih. Nggak ada sesuatu yang bagaimana konsolidasi memang dilakukan secara kontinu ya, berlangsung, tapi sama ini memang lewat Zoom meeting, dan ketika ada kesempatan tatap muka ini menjadi satu hal yang sangat membahagiakan. Kita bisa bertemu langsung, bisa lihat nih, alhamdulillah masih bisa dikasih kesehatan. Hari ini semua PAC, ranting sampai 5 wilayah Jakarta hingga Kepulauan Seribu hadir, dan ini memang hari ini tuh dari kita untuk kita, jadi memang internal. Kalau tadi lihat di undangannya memang tidak ada undangan luar, jadi memang ini konsolidasi internal dan untuk keluarga besar Gerindra DPD Provinsi DKI Jakarta. Oh iya, kalau konsolidasi, kalau gini, untuk persiapan pemilu bukan momen konsolidasi aja sih sebenarnya, tapi memang selalu dibunyikan untuk mereview, mengingatkan kembali ke teman-teman untuk grassroots perjuangan kita fokusnya kemana gitu kan. Dan kan kalau di partai politik fokusnya pasti kan di pilkada, pilpres, pileg itu terus. Nah itu disonding terus supaya kita tetap fokus bergerak berdampingan dengan masyarakat untuk memenangkan goal-goal kita tuh apa. Arahannya pasti gini, terima kasih sudah setia bersama Gerindra dan tetap terus bisa bertahan. Terima kasih untuk segala perjuangannya, jangan patah semangat, terus berjuang bersama-sama kami. Tanpa teman-teman dari PAC, ranting, DPC, DPD, Gerindra nggak bisa apa-apa gitu ya. Kita di DPD ibaratnya tanpa adanya kehadiran teman-teman PAC, ranting dan lain-lain bukan sesuatu lah, bukan siapa-siapa. Dan alhamdulillah mungkin hari ini berbagi kebahagiaan walaupun sedikit, belum bisa berbagi banyak gitu ya, situasi juga masih banyak aturan-aturan yang terbentur, aturan-aturan yang masih pandemi, tapi insya Allah akan terus berkonsolidasi. Jadi gini, kalau saya sama DPD berdiskusi, perjuangan itu dimulai dari keluarga ya kan. Keluarga itu tempat kita pulang, tempat kita berkeluh kesah, tempat kita mencurahkan segala isi hati, tempat kita menguatkan hati, tenaga, pikiran untuk terus berjuang. Apa sih goalnya gitu. Jadi ini keluarga besar banget, keluarga besar Gerindra. Jadi memang lebih ke internal sih. Dan terima kasih juga ya buat teman-teman wartawan yang selalu sudah bersama Gerindra, mendukung Gerindra. Doakan semoga kita semakin solid, semakin kuat. Dan tujuannya cuma satu yang belum tercapai. Alhamdulillah kalau pilpres, pileg tuh kan setiap periode alhamdulillah ada peningkatan pilkada kita juga alhamdulillah bisa menang 2 kali. Dan yang masih goalnya dari hampir 14 tahun lalu ada di pilpres. Ya walaupun nanti siapa yang akan dimajukan oleh Gerindra, tapi dari 2009 perjuangan kami dari kader tetap adalah Pak Prabowo sebagai presiden. Mbak, kalau gambaran pilkada 2024 kira-kira petanya seperti apa sih kalau di DKI? Aku belum bisa gambar. Belum ada bayangan ya berarti? Belum. Jangan kan bayangan gitu ya. Kita aja sekarang masih pakai araha, pakai Google Map. Ya. Jadi apapun yang nanti 2024 insya Allah kita mempersiapkan diri, siapapun yang dimajukan dari Gerindra, apapun supportnya, dorongan dukungan ke siapa. Tapi yang pasti kalau dari Gerindra kita akan berusaha untuk mengusung kader-kader dari kita sendiri, karena kita yakin banyak kader-kader dari Gerindra yang mumpuni, yang bisa memberikan perubahan, memberikan warna untuk masyarakat DKI Jakarta. Jadi tunggu ya tanggal mainnya gitu. Kemungkinan siapa nih?
kalau di Enggak, kalau gitu nggak surprise dong. Iya, kemarin sempat singgung. Iya, nama Oh bisa Riza. jadi kalau gini, kalau misalnya Pak Arija maju ya sebenarnya kan nggak, kalau kita lihat kan bukan hal yang aneh gitu, karena beliau sudah bekerja belakangan ini sebagai wakil gubernur. Kalau nanti kita ajukan sebagai gubernur minimal kan sudah tahu peta di DKI seperti apa. Itu kan bukan hal yang aneh gitu ya. Jadi kan sekarang lagi musim prank ya. Jadi tunggu aja tanggal mainnya. Pokoknya doa seperti kan Pak Muzani bilang, kita akan dengarkan suara dari ranting, suara dari PAC, suara DPC, DPD, DPRD, siapa sih yang cocok gitu. Ya kan, who knows, karena semua kader di Gerindra yang mumpuni, yang punya kemampuan itu berhak jadi pemimpin, berhak untuk mempunyai posisi kan gitu. Apa baru akan difokus dipikirkan namanya ini setelah nantinya setelah lengser, atau karena kan masih ada space 2 tahun Itu kan itu kan paradigma biasa, lengser baru pikir nama. Kalau kita mah ya lengser emang karena udah selesai masa jabatan, Bo. Jadi ya udah gitu ya, bukan nama, tapi kan nama itu masih sekedar kita ucapkan. Karena kan terkait ucapan adalah doa loh. Misalnya kita udah ngucapin ini ternyata bukan beliau besok. Kan kasihan juga. Jadi memang harus digodok dulu. Tadi kan kita mau konsolidasi lagi ke bawah, ke PAC, ke ranting. Siapa sih harapannya gitu. Kalau Bang Arija maju ya kita support. kemungkinan dari luar partai juga. Iya, kalau memang hitung-hitungannya ternyata ada yang lebih capable, terus kita adalah Pak Arija misalnya, oh kayaknya gue di Wagub aja tetap, ya kita nggak tahu gitu. Tapi kalau kita sih kader ya, kalau kita sih udah bilang ketua majulah gitu kan. Bu, tadi Bu Pak Sekjen sempat Satu dulu, perempuan dulu ya. Pak Sekjen sempat Kan kalau Gerindra pusat udah declare nih mau sama Prabowo. Kalau Itu bukan declare sayang, karena dari 2009 presiden kita Prabowo. nah itu yakin nggak bakal ngerek suara di pilkada DKI? Maksudnya dengan nama Prabowo-nya? Insya Allah yakin. Oh kita mah pede sih kalau untuk itu aja, karena dari dulu dari 2009 mau presidennya siapapun, kalau ditanya sama kader Gerindra presidennya siapa pasti Prabowo. Jadi kalau ngerek karena dia bukan bendera, jadi kita lihat aja tuh harusnya. Ya. Pak Sekjen tadi sempat bilang mengakomodir kader dari kaum perempuan, Bu. Salah satunya Ibu kan diangkat sekali. Aduh, jangan juga digoreng. Enggak. Tadi kan Kader begitu gini, bilang. kader perempuan gini loh. Memang kan selama ini wajar dong, saya perempuan pasti kan ada hal-hal yang harus kita perjuangkan ya para teman-teman pers perempuan ya kan, dari suara-suara kalian di dunia persilatan sebagai wartawan kan pasti ada aspirasi itu kan akan disampaikan ke perempuan ya, karena kenyamanan dan lain-lain itu pasti diperjuangkan. Tapi bukan berarti juga nanti gini, oh Rani bisa, enggak, masih ada yang lebih capable lah dari saya. Cuma ngusung aja gitu Mas Moko, jangan diwacanain ya. Gitu ya, terima kasih ya udah pada makan. Ya Pak, hari ini ada acara apa sih Pak? Ya hari ini kan acara santunan anak yatim ya, berbagi. Kita kan selama masa pandemi ya kan tidak boleh ada kumpul-kumpul. Sekarang sudah mulai dibuka pelonggaran-pelonggaran, dimungkinkan ada kumpul-kumpul yang jumlahnya lebih dari yang biasa, tapi tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat, disiplin dan bertanggung jawab. Kemudian juga hari ini diikuti dengan acara berbagi dengan seluruh kader, berbagi juga santunan dengan anak yatim ya. Dan ini gerakan ini akan terus dilanjutkan bagi semua kader. Kami minta semua untuk terus bersama rakyat ya, membangun Partai Gerindra ke depan, khususnya di DKI Jakarta. Kebetulan saya yang memimpin sebagai Ketua DPD Partai Gerindra ke depan. Saya minta seluruh pengurus melakukan konsultasi organisasi di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai tingkat ranting, anak ranting sampai ke tingkat RT. Ya. Kemudian juga keanggotaan juga diinventarisasi kembali, dilakukan pendataan secara digital, ya. Berbagai kegiatan agar disosialisasikan ke masyarakat, dan kami minta seluruh kader terus melakukan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, donor darah, santunan, paket sembako ya, dan silaturahmi. Juga harus dekat dengan ulama, habaib, ustadz, semuanya dengan seluruh kader dan masyarakat. Juga harus terus bersilaturahmi dengan lintas partai membangun bangsa dan kedepannya. Dan kami Partai Gerindra juga ya, untuk 2024 akan mensukseskan ya pemilu 2024. Pada tanggal 14 Februari Partai Gerindra mengusung Pak Prabowo sebagai presiden dan juga memenangkan Pilpres DKI Jakarta, memenangkan Pilkada, dan juga memenangkan pemilu DKI Jakarta. Kami minta seluruh kader untuk segera
mempersiapkan seluruh program dan kerja 2 tahun ke depan lebih baik lagi. Pak, tadi Pak Muzani kan sempat menyinggung calon untuk pilkada nanti nih Pak, dan Ya, calon pilkada itu nanti diserahkan pada DPP ya. Nanti DPP punya mekanisme sendiri ya, akan mendengarkan pendapat dari internal partai ya, mendengarkan pendapat dari para alim ulama, para tokoh-tokoh masyarakat dan seluruhnya nanti disampaikan kepada DPP. Nanti DPP dipimpin oleh Bapak Prabowo, nanti akan merapatkan siapa yang akan diusung. Siapapun nanti yang didukung oleh pimpinan Bapak Prabowo, Pak Dasko, Pak Muzani dan pimpinan lainnya, kita akan sukseskan siapapun ya. Tentu bagi Partai Gerindra kita ingin pilkada ke depan 2000 juga memenangkan siapapun yang diusung. 2014 kita mengusung Pak Jokowi Ahok, menang. 2011 mengusung Anies Sandi, menang. Dan 2024 siapapun nanti yang diusung oleh Partai Gerindra juga harus menang. Berkaca dari 2017 Pak, apakah Gerindra nanti akan membuka penjaringan calon? Berkaca dari 2017, apakah Gerindra nantinya juga akan membuka penjaringan untuk calon? Iya, tentu ada mekanisme penjaringan calon perlu ya. Nanti bagi caleg juga ada ya, bagi pilkada juga ada, diberi kesempatan bagi seluruh kader untuk dapat diusung ya, sebagai caleg maupun sebagai calon gubernur wakil gubernur ke depan. Nama Pak Riza kan sempat disebut juga. Ya, itu aspirasi dari kader, kami hormati, kami hargai. Tapi prinsipnya kalau kita laksanakan tugas saya sebagai wakil gubernur sampai Oktober dengan sebaik-baiknya. Selebih kita kerja dulu, selebihnya serahkan dari kepada partai ya. Pak Prabowo, Pak Dasko, Pak Muzani nanti dan pimpinan lainnya akan memutuskan ya. Tapi kan 2024 dikit lagi Pak. Ya, 2024 masih lama, 27 November. Ya, kita pikirkan pilpres dulu dan pileg dulu ya. Supaya menang dulu Partai Gerindra dan Pak Prabowo jadi presiden, baru nanti bicara pilkada ya. Riza malam lebaran boleh main petasan? Lebaran di mana? Boleh petasan nggak? Nggak boleh main petasan. Ya, masyarakat ya diminta untuk nanti diatur ya. Kita tunggu nanti kebijakan dari Kementerian ya, Agama ya. Tapi kalau untuk lebaran di Jakarta ya? Ya, insya Allah ya. Oke ya. Pak, soal Formula E dong Pak, gimana nih, ada update-nya kan tiketnya udah? Ya, Formula E akan kita laksanakan sesuai dengan yang disepakati, yaitu tanggal 4 Juni ya. Kemarin kita bersyukur Pak Jokowi melihat langsung arenanya, persiapannya. Mudah-mudahan kehadiran Pak Jokowi akan menambah motivasi semangat ya penyelenggara, Jakpro dan teman-teman semua agar pelaksanaan Formula E dapat lebih baik lagi, lebih sukses lagi. Ya. Oke, Pak, tadi Pak Muzani kan sempat bilang kalau Pak Prabowo bakal datang nih Pak ke Jakarta. Emang Jakarta ini bakal menjadi salah satu pusat untuk menjadi lumbung suara kalau juga. Pak Prabowo kan pasti dong. Kalau setiap kampanye di Jakarta beliau pasti datang. Kan emang menargetkan untuk mendulang banyak suara di DKI. Oh iya, harus ya. Jakarta kemarin di Jakarta kan pemenang kedua Gerindra ya. Depan harus jadi pemenang pertama. Ya. Oke ya. Soal laporan KPK. Jakarta 14 Februari nanti kita akan mendapat anggota DPR RI dan DPR Provinsi menang di Jakarta, sehingga kita bisa menjadi ketua DPRD DKI Jakarta. Karena itu saudara-saudara sekalian, saya minta dengan hormat kepada para pengurus ranting tingkat kelurahan, pada pengurus PA, jasa dari para caleg-caleg yang tidak sempat. Tradisi ini akan kita lanjutkan terus. Tradisi ini akan kita teruskan karena kita merasa Gerindra kepada kaum kita menjelaskan liburan menjadi wakil ketua dewan. Beliau adalah seorang perempuan. Kita berharap kaum perempuan di Jakarta jangan ragu milih Gerindra. Kita mengutamakan perempuan, kita mengutamakan wanita, karena bagaimanapun juga wanita adalah separuh lebih pemilih Jakarta. Karena itu saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ini adalah bagian cara politik kami, ini adalah bagian cara kami mengambil keputusan politik. Kami merasa bisa menjadi besar karena ini, seperti ini, karena jasa ranting-ranting. Dan kami berbangga, hari ini para ranting bisa sumringah, hari ini para ranting bisa tersenyum, hari ini para ranting bisa bergembira, meskipun nilainya tak seberapa, tapi itulah yang bisa kita berikan. DPD bisa memberikan, DPD bisa membagi, DPD bisa memberikan kebahagiaan untuk berlebaran bersama-sama.
Anggota DPR juga sama. Dia tidak berlebaran sendirian, tapi dia ikut berlebaran bersama-sama dengan Ranting dan PA.